Halo guys, perkenalkan nama saya Molly Kirana Karnis Prabameska, NIM 2310111037 kelas A1. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pemodelan molekul dari mata kuliah desain molekul bertarget molekuler yang diampu oleh Dr. Anita Dwi Puspitasari MSc. Apa sih pemodelan molekul itu? Pemodelan molekul adalah teknik yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku molekul serta interaksinya dalam sistem kimia. Pendekatan ini menggunakan model matematis untuk mempermudah perhitungan dan prediksi sifat molekul. Nah, metode ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada model mekanik dan model komputasi. Model yang pertama ada model mekanik. Model mekanik seperti model bola dan tongkat menggambarkan struktur molekul secara fisik. Atom diwakili oleh bola dan ikatan kimia oleh tongkat atau pegas. Nah, model ini memberikan gambaran tiga dimensi yang jelas meskipun tidak dapat menunjukkan overlap awan elektron. Model yang kedua ada model komputasi. Model komputasi menggunakan prinsip fisika untuk menghitung interaksi antara atom. Pendekatan utama terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada mekanika molekul dan yang kedua ada mekanika kuantum. Mekanika molekul menggunakan hukum fisika klasik. Mekanika kuantum memanfaatkan hukum fisika kuantum untuk analisis yang lebih mendetail. Jenis yang pertama ada mekanika molekul. Mekanika molekul adalah metode komputasi yang digunakan untuk menghitung energi potensial molekul berdasarkan interaksi antara atom. Metode ini berguna dalam kimia komputasi, terutama untuk sistem besar seperti protein dan DNA. Jenis yang kedua ada mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah cabang fisika yang mempelajari fenomena pada skala atom dan partikel subatom. Konsep utama meliputi dualitas gelombang partikel dan fungsi gelombang yang menggambarkan probabilitas keberadaan partikel di suatu posisi tertentu. Kemudian ada metode pemodelan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pemodelan molekul antara lain, yang pertama ada metode semi-empirik dan yang kedua ada teori fungsional kerapatan. Metode semi-empirik ini menggunakan data eksperimental untuk menyederhanakan perhitungan kuantum. Untuk teori fungsional kerapatan itu memberikan akurasi tinggi dalam menghitung sifat elektron dan energi interaksi antara atom. Selanjutnya ada aplikasi pemodelan molekul. Pemodelan molekul memiliki berbagai aplikasi penting, diantaranya yang pertama ada desain obat, yang kedua ada sintesis senyawa kimia, dan yang ketiga ada studi interaksi molekuler. Kemudian ada aplikasi dalam desain obat. Contoh penerapan pemodelan molekul dalam desain obat itu ada beberapa diantaranya. Yang pertama ada penentuan obat anti-kanker. Itu untuk merancang inhibitor protein seperti BCR, ABL, atau EGFR. Yang kedua ada desain obat antivirus. Itu untuk menargetkan protease HIV atau RNA polimerase virus influenza. Kemudian yang ketiga ada penelitian obat neuropsikiatri. Menggunakan teknik docking dan dinamika molekul untuk merancang obat yang berikatan dengan reseptor otak. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Pemodelan molekul adalah teknik yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku serta interaksi antara molekul melalui pendekatan mekanik dan komputasi. Dengan metode seperti mekanika kuantum dan mekanika molekul, teknik ini membantu untuk menganalisis struktur, energi, dan sifat kimia suatu sistem. Pemodelan molekul berperan penting dalam desain obat, sintesis senyawa baru, dan penelitian interaksi molekul.
sehingga mendukung pengembangan obat yang lebih efektif dan aman. Nah, sekian pemaparan materi tentang pemodelan molekul dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.